Pemirsa News TV Pontianak masih di Gali Talk Show dan di kantor cabang dari Aksi Cepat Tanggap. Yang kita tahu tadi perbincangan kita sedikit menyinggung tentang berdiri awalnya dari tahun 2005, kemudian akhirnya bertransformasi menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global dari tahun 2012 yang kawan dan aktivitasnya juga jauh lebih luas. Dan tentunya dalam melakukan kegiatannya ini bukanlah hal yang mudah, baik itu distribusi, kemudian juga hal-hal lainnya, pengelolaan dana. Ada hal-hal yang menjadi masalah atau tantangan. Dan apa saja, kita langsung kembali ke Bang Iman dan juga Bang Fahri. Apa yang menjadi masalah atau tantangan di lapangan atau juga dalam pengelolaan secara langsung? Ini hal yang kayak misalnya distribusi harus tepat sasaran, kemudian juga pengelolaan dana, pendataan, dan laporan. Apa yang sering sekali dirasakan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh HCT? Mungkin penerima manfaat ya. Jadi terkadang memang penerima manfaat ini kan secara identitas itu tidak lengkap. Nah, jadi kita kerepotannya kadang di situ ketika untuk laporan. Nah, kemudian untuk masalah distribusi, betul yang dibilang Pak Iman tadi, geografis Kalbar ini secara struktur fotografi kan sangat luas. Jadi jangkauannya luar biasa gitu, akses waktu, perjalanan segala macam. Nah itu sih yang memang saat ini suka menjadi kendala kita. Nah terkadang memang juga akibat kayak kemarin kita ke Sintang Melawi untuk bantuan banjir di sana. Nah itu untuk perjalanan makan waktunya kan cukup luar biasa tuh. Jadi teman-teman juga bersama teman-teman MRI itu ya mau nggak mau tidur harus di atas truk gitu kan. Nah kemudian juga perjalanan yang cukup panjang. Nah seperti itu kadang-kadang kita tiba di sana gitu waktunya subuh gitu kan. Ya mau nggak mau barang harus distribusi ya subuh itu kita langsung lakukan seperti itu. Oke, berarti topografi itu menjadi masalah. Sangat ya? Terutama daerah kita yang berbeda-beda, misalnya kalau daerah daerah Pantura atau ini daerahnya datar gitu, daerah pesisir atau apapun. Tapi kalau sudah masuk ke daerah-daerah tertentu kayak Bengkayang, kemudian Landak, Sanggau, Sintang, Sibau, itu udah masuk daerah pegunungan. Akses yang umum sih adalah perkotaan itu tidak terlalu besar. Tapi ketika aksesnya adalah contoh ketika kita pendistribusian hewan kurban atau paket pangan ketika Ramadan, ketika itu memang mengharuskan kita ke daerah perbatasan, dan daerah perbatasan ini kita sangat tahu ya cukup beragam. Jadi dari Sambas sampai dengan Kapuas Hulu itu kan ada melewati perbatasan semua. Dan daerah perbatasan ini bukan hal yang gampang untuk dilewati seperti itu. Selain kita memang harus protokol juga melapor kepada pos lintas batas TNI. Indonesia, TNI. Nah, juga kita langsung berkoordinasi dengan warga, langsung mendistribusikan ke tempat penerima manfaatnya. Nah ini yang kadang-kadang tidak selalu, tapi memang kadang-kadang itu yang menjadi kendala ketika kami mendistribusikan setiap bantuan. Ya, tapi itu justru jadi pengalaman yang suka duka ya, dia akan jadi ingatan atau menjadi sesuatu hal yang memorable untuk tim ACT. Nah, Bang, soal masalah ini, kan tadi pendistribusian ini bukan hanya untuk daerah perkotaan dan lain-lainnya. Untuk mempermudah itu, apakah ada cabang-cabang khusus di setiap daerah? Apakah hanya cuma ada satu saja di Kalimantan Barat, di Pontianak ini saja? Atau mungkin di setiap kabupaten itu ada? Untuk mempermudah koordinasi untuk penyaluran dan distribusi ya? Kalau kita di Kalbar sendiri, kantor cabang berposisi di ibu kota Pontianak. Kemudian di setiap daerah kurang lebih kalau dikatakan ada 12 kabupaten plus 2 kota. Nah ini kita ada namanya MRI. Nah, MRI itulah menjadi pandangan tangan kita di setiap daerah, setiap wilayah. Artinya relawan kita, alhamdulillah dari 12 ini memang belum semua daerah sudah ada sekretariat ya, istilahnya sebagai posko-posko kepanjangan tangan dari ACT sendiri. Jadi memang belum semua, tetapi alhamdulillah selama ini kita cukup terbantu dengan teman-teman kayak di Sambas, Mempawah, Sintang, Bengkayang, Sanggau, sampai ke Kapuas Hulu. Setelah kita sudah, bahkan yang terbaru kita melalui kita sudah membentuk satu tim relawan di sana, tim MRI yang sama untuk kita.
letakkan sebagai struktur. Berarti setiap daerah ada Setiap yang daerah membantu setahu tim. Setiap kabupaten. yang ada menjadi bagian dari ACD juga relawan. Jadi yang itu. Oke, apa pengalaman yang sangat berkesan pada saat melakukan pendistribusian ini mungkin dilakukan oleh abang-abang? Apa hal mungkin yang sampai sekarang kepikiran terus gitu? Daerah-daerah yang dikunjungi yang mungkin kalau daerah perbatasan saya yakin bukan daerah perbatasan di bagian kotanya kan? Ya. Justru daerah perbatasan yang memang benar-benar di pinggiran nih lintas batasnya yang aksesnya susah sekali gitu. Nah, apa cerita-cerita menarik yang pernah dialami atau hal-hal yang unik yang pernah terjadi selama melakukan pendistribusian itu? Kalau saya secara pribadi sih merasakan itu pengalaman baru terutama ya. Pengalaman baru, suasana baru dan ketemu lingkungan baru dan memang benar-benar masyarakat perbatasan ini apa ya? Yang bilang cukup beragam artinya ketika kita ketemu mereka juga antusiasme juga tinggi maksudnya wah ini ACT ditunggu seperti itu. Kemudian mereka juga sangat menyambut sekali dengan kedatangan kita dengan kesederhanaannya dengan kearifan lokalnya itu buat saya berkesan sekali. Sambutan dari warga yang bahkan kita di luar ekspektasi seperti itu. Jadi ketika datang kok sebegininya ketika sambutan ini datang malah itu cuma bawa bantuan, pakai tangan dan lain sebagainya. Oke, mungkin bisa jadi ada malah silaturahmi yang terjalin panjang hanya karena distribusi yang dilakukan, kegiatan-kegiatan yang terjadi. Betul. Oke, pemirsa MCD Pontianak, perbincangan kita tentang masalah distribusi, kemudian kendala-kendala yang terjadi di lapangan, kemudian hal-hal menarik yang terjadi juga di lapangan dan akhirnya bisa menjadi sesuatu yang baru. Dan tentunya ini juga akan bermanfaat untuk tim ACT dalam menentukan program-program yang tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena program-program yang dibentuk di sini adalah melalui survei terlebih dahulu, kemudian akhirnya mencari mendata langsung ya, baru akhirnya akan disalurkan. Karena kita tahu di sini adalah ini tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab kita. Oh disalurkan cukup, tapi tanggung jawabnya bukan hanya ke umat, tapi juga kepada donasi ya betul. itu yang lebih amanah ya, ini amanah yang mesti ditanggung jawabkan. Nah, pemirsa, di acara di depan kita di sini mungkin bisa dilihat ada beberapa hal yang unik ya, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Sudah pegang ya? Iya. Ini bukan minuman. Ini bukan minuman, ini beras. Ini isinya beras walaupun dalam bentuk di gelas ya. Apa sih nyebutnya apa sih ini? Ini program baru. Nah, ini mungkin kembali boleh ada sedikit pengantar dari kami, ada brief atau proposal tentang pengenalan secangking beras. Secangking beras ya. Saya penasaran dari tadi saya pengen nanya soal ini, secangking beras. Tapi tenang, jangan dijawab dulu ya. Kita tahan dulu sebentar. Kita lihat secangking beras ini apa? Nanti akan dijawab setelah yang berikut ini. Dan kemana-mana tetap di Daily Talk Show.